warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Wiwit Wardatul Fuadah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bojong 3 Kabupaten Tegal. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun dan membantu anak-anak berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Setiap anak memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Pendidikan harus membantu anak-anak untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka secara optimal. Pendidikan juga harus menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian saja. Saya pun menganggap jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru atau biasa disebut dengan teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode dan media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya pun harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif,
komunikatif, dan juga kolaboratif dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran juga tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik bagi murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Akhir kata, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.